yang telah disediakan. Dan kami silakan juga kepada rekan-rekan fotografer untuk dapat mengabadikan momen ini selama 10 detik. Baik, terima kasih dan kami silakan dapat kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin kami hormati, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik, mohon izin Bapak Ibu mengawali acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Bapak Insinyur Haji Marjito Bahari. Yang kami hormati juga Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan SDOKU Bapak Hasan Hadim SOS NSE. Ada juga pada kesempatan kali ini Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Komering Ulu Abdi mewakili, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Dan tentunya selamat datang dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2025-2029 dan rancangan awal RKPD tahun 2026 Kamis 13 Maret tahun 2025 dimulai. Bapak Ibu hadirin kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini untuk mengambil barokah seraya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Yudianto. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وبك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي وأغفر لي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وبك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي وأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ من الخبث والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أسألك حسن الخاتمة اللهم اغفر وارحمني وعافني وارزقني ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama laporan pelaksanaan konsultasi publik oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Ogan Komering. Kepada yang terhormat Bapak Teddy Gunawan SEMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Ogan Komering, yang kami hormati Asisten 2, staf ahli dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku, yang kami hormati Direktur Paskasa dan Embara, yang kami hormati juga Kepala BPS Kabupaten Ogan Komering, para camat Kabupaten Oku, dan para undangan serta rapat yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara konsultasi publik rancangan RPJMD Kabupaten Oku tahun 2025-2029 dan rancangan awal RKPD Kabupaten Oku tahun 2026. Bapak Wakil Bupati Oku dan seluruh serta rapat izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi publik pada hari ini. Dasar pelaksanaan: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian yang ketiga, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 48 Ayat 1 dan Pasal 80 Ayat 1. Diamanatkan bahwa rancangan awal RPJMD dan rancangan awal RKPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Kemudian tujuan dari penyelenggaraan konsultasi publik ini untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan rancangan awal RKPD. Peserta rapat pada konsultasi publik rancangan awal RPJMD dan rancangan RKPD tahun 2026 ini mengundang seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku, pimpinan DPRD, unsur muspida, perguruan tinggi, dan para stakeholder lain yang ada di Kabupaten Ogan Komering. Output yang diharapkan dari konsultasi publik pada hari ini adalah berita acara konsultasi publik yang ditandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir pada hari ini. Bapak Wakil Bupati dan hadirin sekalian, demikian hendak kami laporkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan konsultasi publik rancangan awal RPJMD dan RKPD Kabupaten Oku
Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Oku untuk membuka acara resmi acara konsultasi publik pada hari ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Wakil Bupati Ogan Komering sekaligus membuka acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 secara resmi. Kemudian terhormat Bapak Insinyur Haji Marjito Bahri, kami persilakan. Sudah dibuat di podium. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kasisten 2 Pak Hasan Hadi, Sarjana Sosial. Kemudian yang saya hormati pimpinan DPRD yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh Sekwan Pak Iwan Setiawan, kemudian yang saya hormati Kepala OPD atau yang mewakili yang berkesempatan hadir, kemudian yang saya hormati Kepala Balitbangda Bapak Lukmanul Hakim, kemudian para camat Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan yang saya hormati Kepala Bidang BPAPD Balitbangda Bapak Titi Gunawan yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian yang saya hormati hadir juga Kepala BPS, kemudian Kepala PDAM, kemudian Ketua ICMI, kemudian ada perwakilan dari Universitas Umbara Bapak Dr. Munajat, selamat datang Pak. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya seluruh peserta yang berbahagia, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam kesempatan yang baik ini kita semua diberikan nikmat, tentunya nikmat sehat, nikmat bahagia, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat hadir dalam rangka konsultasi publik rencana awal RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2026. Hadirin yang saya hormati, tentunya penyelenggaraan konsultasi publik rencana awal RPJMD ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan RKPD 2026. Konsultasi publik ini berguna dalam memperoleh koreksi dan masukan dari seluruh pangku kepentingan di Kabupaten Ogan Komering Ulu guna menyempurnakan dokumen perencanaan yang akan disusun. Hadirin yang berbahagia, dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, maka kewajiban kita untuk menyusun perencanaan 5 tahun ke depan yang berbentuk RPJMD dan RPJMD ini merupakan penjabaran visi dan misi dari Bupati yang terpilih, yaitu Pak Teddy Mewangsa dan saya Suyudi Marjito Bahri. Tentunya di dalam penyusunan RPJMD ini melalui tahapan yang panjang, dan batas penetapan menjadi perda RPJMD ini adalah 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Saat ini kita baru rapat pada tahapan penyusunan perencanaan awal. Salah satu sub tahapan dalam penyusunan perencanaan awal ini adalah melaksanakan
forum konsultasi publik yang akan kita laksanakan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, tentunya apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang hadir pada hari ini dalam rencana konsultasi publik yang awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 yang merupakan awal langkah yang sangat penting dalam menyampaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Organ Pemerintah Ulu yang terpilih dalam rancangan dokumen kerja tahunan ke depan. Dan selanjutnya visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kita kenal dengan SAYNOKU yang merupakan akronim dari sejahtera, nyaman, religius. Visi tersebut akan dicapai melalui 5 misi yang nanti akan dipaparkan, dan selanjutnya seluruh kepala perangkat daerah wajib mendukung mencapai visi dan misi tersebut. Rancangan awal RPJMD ini akan menjadi bahan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen Kestra 2025-2029. Dan dalam penyusunan rencana awal RPJMD dan RKPD ini, kami berharap tanggapan dan masukan dari seluruh peserta sehingga guna menyempurnakan dokumen susunan ini. Melalui acara ini kami harapkan juga agar seluruh perangkat daerah dapat bersinergi bersama dalam menyusun rancangan pembangunan ke depan, dan mari kita bersatu sama-sama untuk mewujudkan Organ Pemerintah Ulu yang sejahtera, aman, dan religius. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap upaya kita dan niat kita untuk memajukan Kabupaten Organ Pemerintah Ulu. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, forum konsultasi Republik rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara hasil kesepakatan konsultasi publik rancangan RPJMD Kabupaten Pemerintah tahun 2025-2029 dan rancangan awal RKPD Kabupaten Pemerintah tahun 2026. Kami undang untuk dapat menuju meja penandatanganan. Yang terhormat Kepala Pabrik Bangda Kabupaten Pemerintah, mohon izin Bapak. Selanjutnya Sekretaris DPRD Kabupaten Pemerintah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemerintah, Kepala BPS Kabupaten Pemerintah, perwakilan dari Universitas Batu Raja. Kami silakan, dan mohon berkenan juga yang terhormat Wakil Bupati Organ Pemerintah dan turut disaksikan langsung oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Pembangunan. Ya, selanjutnya mohon berkenan kepada terhormat Kepala Pabrik Bangda Kabupaten Pemerintah untuk dapat menandatangani berita acara. Selanjutnya kami undang Bapak Ibu Setiawan SKG MSI, kami persilakan.
selanjutnya mohon perkenan kepada Sekjen Hidup Bapak Dr. Haji Ahmad Firdaus SPSI. Yang kemudian juga Kepala BPS Kabupaten Kabupaten mohon izin duduk. Selanjutnya mohon berkenan dari Universitas Batu Raja Bapak Dr. Munajat SPNSI. Mohon perkenan kepada yang terhormat Wakil Bupati Ogan Komering Bapak SY Haji Marji Bahri. Mohon izin Bapak melanjutkan sesi foto bersama. Kami persilakan mohon berkenan. Yang kami ini mohon izin untuk dapat mendampingi secara langsung. Selanjutnya mohon izin melanjutkan kembali sesi foto bersama untuk bergabung bersama tamu undangan yang hadir pada hari ini. Mohon izin mohon perkenan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang hadir. Bapak-bapak 1, 2, 3 lagi sana. Selanjutnya satu kali lagi dengan salam semangat semuanya. Sayangi aku. Baik, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena memasuki Ramadan yang ke-13 kita masih diberikan kesehatan dan sekaligus kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka konsultasi publik rancangan RPJMD dan rancangan RKPD tahun 2026. Yang saya hormati Pak Wabub dan Bapak Ibu sekalian para peserta konsultasi publik, sudah sama-sama kita ketahui tadi sudah dibuka oleh Pak Wakil Bupati Pak Haji Marji Bahri. Ini merupakan rangka awal di mana di dalam tahapan-tahapan setelah pilkada setiap kepala daerah itu memiliki visi misi, janji-janji politik, dan itu harus diintegrasikan dalam bentuk rancangan pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan. Ini merupakan janji politik. Nah, pada kesempatan inilah kita menyatukan, menyelaraskan visi misi wakil bupati terpilih untuk menjadi acuan dari masing-masing OPD yang akan diimplementasikan nantinya dalam setiap tahun per tahun. Nah, pada kesempatan kali ini rancangan awal ini merupakan draft dan ini kami mohon masukan dari Bapak sekalian, unsur masyarakat, dari BPS, dari ISNI, dari PDAM dan seluruh OPD camat ya, dan seluruh stakeholders yang ada di ruangan ini. Nah, sebagai langkah awal sebelum kita nanti pembahasan lebih lanjut diskusi untuk pengayaan dan draft yang sudah disiapkan oleh Bapak Bangda, maka kami persilakan kepada Kepala Bapak Bangda, Kepala Bapak Pak Sultan Rapim untuk memaparkannya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Haji Marjito Bahri, Wakil Bupati Wilayah Komengulu. Yang saya hormati Pak Asisten 2, Kepala OPD yang hadir langsung atau yang mewakili Universitas Batu Raja, Kepala Kantor BPS, kemudian dari HMI, saya juga ada yang dari BNN, BND, ada dari PKK, ada dari camat banyak tadi, kemudian Ibu Tri mewakili apa ya? GOW. Bapak Ibu semuanya, yang mohon maaf saya tak bisa sebut satu persatu yang sama saya hormati dan saya banggakan. Kita bersyukur bahwa pagi ini siapa bangga. Kemudian mohon izin dan para peserta saya sedikit memaparkan rancangan awal sekali, rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan rancangan awal RKPD 2026. Jadi yang pertama, lanjut slide, bahwa RPJMD itu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Nah, sekarang kita ada di tahapan yang ketiga. Setelah kita persiapan penyusunan, kemarin setelah RPJMD selesai, kita langsung proses persiapan penyusunan RPJMD. Kemudian kemarin pada saat seluruh pengumuman calon, rantai RPJMD sudah selesai kita susun. Rancangan teknokratik RPJMD sudah selesai kita susun. Kemudian setelah Pak Teddy dan Pak Margito dilantik, kita langsung membuat rancangan awal RPJMD. Secara draft awal kita sudah siapkan. Nah, hari ini kita pada tahapan konsultasi publik. Tujuannya telah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, kita ingin menyerap masukan dari seluruh komponen masyarakat. Karena RPJMD dokumen publik, maka harus kita diskusikan secara luas. Kemudian untuk diketahui bahwa RPJMD ini adalah mengambil dari visi-misi kepala daerah terpilih. Jadi visi-misi berkaji kemarin tidak boleh satu pun cita-citanya yang tidak kita masukkan di RPJMD. Oleh karena itulah maka kami membuka peluang dari semua komponen masyarakat untuk mendiskusikan ini, untuk membahas ini, sehingga pada saatnya nanti dokumen ini menjadi dokumen hasil kerja kita bersama, dan dalam dokumen ini tidak ada hal-hal yang tertinggal. Kemudian yang berikut nanti setelah konsultasi publik, kita ada rancangan hampir sempurna. Setelah kita konsultasi publik, rancangan akan disempurnakan. Kemudian setelah ada lebih sempurna, kita lakukan musrenbang khusus untuk RPJMD. Musrenbang direncanakan Mei. Nah, bulan Mei, musrenbang direncanakan bulan Mei. Kemudian setelah musrenbang ada rancangan akhir. Biasanya sebelum rancangan akhir kita dievaluasi dulu oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang berikutnya proses penetapan. Proses penetapan ini nanti berproses secara politik di DPRD, karena ini harus ditetapkan dalam peraturan daerah. Diamanatkan oleh undang-undang bahwa RPJMD ini harus selesai maksimal 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Jadi perkiraan Agustus semuanya harus sudah selesai. Jadi seperti itu tahapan penyusunan RPJMD. Kemudian berikut kondisi Kabupaten Komengulu, bahwa saat ini jumlah luas wilayah kita 3.774,50 km persegi. Itu terbagi menjadi 13 kecamatan, kemudian 143 desa dan 14 kelurahan. Sampai hari ini masih seperti ini. Mungkin ada beberapa desa yang sedang proses definitif, seperti Kemilo Baru, dan mungkin ada di
sidang peninjauan. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya data terakhir jumlah penduduk kita menunjukkan jumlah 390.048 jiwa, hampir 400. Kalau 400 mungkin saya tahu nanti ada apa namanya, ada pengaruh ke jumlah polisi mereka. Berikut ini kondisi makro dan kondisi kita saat ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berfluktuasi sejak 19 berfluktuasi. Kemarin pada saat 2020 sempat terkoreksi luar biasa sampai minus 0,11, 0,01. Kemudian tumbuh lagi di 2021 ke angka 2,5 pertumbuhannya. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan kita luar biasa saat itu 5,6%, itu melampaui pertumbuhan provinsi yang hanya 5,23%. Kemudian 2023 pertumbuhan kita 5,11, dan terakhir di 2024 pertumbuhan ekonomi kita 5,06. Itu sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan provinsi. Kemudian yang berikut IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia alhamdulillah terus naik. Posisi kita saat ini untuk level kabupaten kota masih untuk level kabupaten masih berada pada ranking pertama di kategori kabupaten. Tapi itu diketahui tahun kemarin bahwa akselerasi pertumbuhan kita atau sigma pertumbuhan kita agak lebih kecil dibanding kabupaten yang lain. Jadi pertumbuhan kita yang tahun kemarin kecil pertumbuhannya, tapi pada level akumulasi kita masih menempati urutan pertama di tingkat kabupaten, di level kabupaten. Saat ini posisi IPM kita 73,70, itu sedikit lebih rendah dibanding Sumatera Selatan yang sudah 73,84. Mudah-mudahan dengan semangat kita di tahun yang akan datang, posisi pertumbuhan IPM kita akan lebih tinggi dibanding provinsi Sumatera Selatan. Lanjut. Kemudian persentase penduduk miskin. Penduduk miskin secara konstan terus berkurang. Dari 2021 12,62%, sekarang tinggal 10,68% di tahun 2024. Nah, itu masih lebih baik dibanding beberapa provinsi, dibanding tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Selatan yang 10,97%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka kita lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dibanding provinsi. Provinsi 3,8%, kalau kita 4,05%. Ini mungkin tantangan bagi kita semua yang dimotori oleh Dinas Tenaga Kerja pada saatnya. Dinas Tenaga Kerja bisa memberikan arah kepada kita semua sehingga tingkat pengangguran terbuka ini bisa kita tekan habis, dan pada akhirnya kita harus berada di bawah rata-rata provinsi. Kemudian yang berikut rasio Gini. Rasio Gini berfluktuasi sampai terakhir agak lumayan baik nih. Posisi kita 0,321%, jauh lebih rendah dibanding provinsi Sumatera Selatan. Jadi ketimpangan sudah sedikit agak berkurang antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah, sudah agak berkurang. Lanjut. Nah, permasalahan dan isu strategis. Setelah kita lihat pertumbuhan, kemudian setelah kita setuju merancang teknologi RPJM, jadi permasalahan yang masih kita hadapi ada 8 macam SDM, kemudian pertumbuhan ekonomi yang masih
belum sesuai target. Kemudian angka pengangguran tadi masih lumayan. Kemudian tingkat angka kemiskinan, walaupun kita sudah di bawah provinsi tadi, tapi itu belum di bawah 10, belum 1 digit. Kemudian belum optimal transformasi tata kelola. Kemudian pengelolaan SDA, lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta ketahanan bencana masih rendah. Kemudian kemarin barangkali pengalaman kita di Mei tahun 2024 kemarin menunjukkan itu. Kemudian belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar, masih banyak kita ketahui bahwa jalan mantap saat ini baru 51%. Yang lain-lain juga datanya ada di OPD masing-masing. Kemudian yang terakhir kerentanan pangan itu masih menjadi permasalahan. Kemudian yang berikut isu strategis ada 5: pembangunan SDM, kemudian pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah yang merata, lingkungan hidup dan penanganan bencana, dan terakhir reformasi birokrasi dan tata kelola. Ini yang menjadi isu strategis kompetensi pemilu, dan ini harus kita rencanakan secara baik di RPJM 2025-2029. Lanjut. Ini visi dan misi RPJM Kabupaten Bengkulu. Jadi visinya secara penuh mengambil visi dari Berkaji Sayang. Sayang itu adalah akronim dari sejahtera, nyaman, dan religius. Misinya ada 5. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang sehat, akses pendidikan mudah, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Itu misi pertama. Kemudian misi yang kedua, menjadikan epicentrum perekonomian kawasan. Kawasan ini barangkali kawasan bagian selatan, Sumatera Selatan. Seperti kesehatan, barangkali kesehatan kita sudah menjadi epicentrum juga sekarang. Epicentrum pelayanan kesehatan di bagian selatan Sumatera Selatan. Kemudian penyediaan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong inovasi. Misi yang ketiga, menjadikan hunian layak, lingkungan pemukiman yang lestari, serta tanggap terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Dan misi yang keempat, mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan cepat, kehidupan masyarakat berbudaya yang berorientasi pada nilai-nilai agama, menjaga kerukunan dan menghormati keberagaman. Dan misi yang kelima, menjamin ketersediaan infrastruktur kompetitif berkontribusi positif pada lingkungan provinsi dan nasional. Itu visi dan misi. Kemudian yang berikut penjabaran dari misi tadi. Misi yang pertama, tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasaran ada 4: meningkatkan peralatan tahap pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak. Dan keempat, meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin. Itu sasaran dari misi yang pertama. Kemudian yang berikut, misi yang kedua, tujuannya kemajuan dan perlanjutan perekonomian daerah. Sasarannya ada 5, yaitu pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatnya kualitas tenaga yang kompetitif dan berdaya saing, kemudian meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha, dan terakhir meningkatnya ketahanan pangan daerah. Itu sasaran misi kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan misi ketiga, mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah. Sasaran misinya meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Kemudian misi yang keempat, lanjut. Misi yang keempat, tujuannya meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital. Ini menjadi salah satu komponen dari hidup yang nyaman. Hidup yang nyaman. Jadi hidup yang nyaman itu ketika birokrasi kelola pemerintahan dikelola dengan baik, untuk akan menimbulkan masyarakat nyaman dalam beraktivitas. Sasaran misinya meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat,
kemudian turunnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN berakhlak. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kerukunan umat beragama dan sasaran yang tepat, meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal. Kemudian yang berikutnya, misi yang kelima, tujuannya meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Ini sasarannya ada dua, meningkatnya aksesibilitas wilayah dan mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Itu tujuan dan sasaran dari masing-masing misi. Berikut arah kebijakan pembangunan. Nah, ini untuk RKPD 2026. Tadi RPJM sudah selesai sampai situ. Kemudian ini RKPD 2026. Tema pembangunan pemantauan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Prioritasnya ada 7 prioritas. Pertama, meningkatkan kualitas SDM, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, perikanan. Yang kelima, memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Yang keenam, melanjutkan penyediaan utilitas umum, pemberdayaan desa, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan perlindungan sosial. Dan prioritas yang ketujuh, memperkuat nilai keagamaan, kehidupan masyarakat yang demokratis, berideologi Pancasila, toleran dan terlindungi. Itu prioritas kita untuk tahun depan. Kemudian arah kebijakan 2020, pemantapan kualitas hidup. Kemudian di sasaran pembangunan pertumbuhan ekonomi kita rencanakan tahun depan di 5,3 sampai 5,6%. Mudah-mudahan semua OPD yang terlibat pada indikator ini yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi nanti bisa lebih persen. Kemudian IPN kita rencanakan akan ditingkatkan. Kemarin 73, nanti akan kita rencanakan untuk menjadi 75,01. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga diturunkan. Kalau tadi 4,01, sekarang tahun depan kita rencanakan untuk turun menjadi 3,74 sampai 3,9591. Kemudian tingkat kemiskinan juga seperti itu harus kita turunkan sehingga bisa turun ke 1 digit dan rasio Gini juga seperti itu. Catatan, prioritas pembangunan daerah disusun dalam rangka untuk prioritas nasional dan pemerintah provinsi. Kemudian sasaran tahun 2026 kalau disesuaikan dengan target tahapan dari RPJMD dan rancangan awal RPJMD yang sedang disusun. Kemudian untuk rekan-rekan semua, kalau ini kemarin sudah ada surat Pak Bupati tentang rencana aksi program prioritas Pak Dedi dan Pak Margito. Kemarin ada lebih kurang 22 program prioritas. Kemarin sudah kami bagi ke 15 OPD kalau tidak salah. Nah, nanti barangkali secara terus-menerus kontinu akan kita diskusikan itu. Kalau memang sudah tersedia anggarannya di 2025 nanti segera kita aksi. Kalau belum tersedia kita rencanakan secara baik sehingga 22 program prioritas dari Pak Margito dan Pak Dedi itu bisa kita realisasikan di akhir pengabdian beliau. Kemudian habis ini saja barangkali sebagai bahan kita berdiskusi. Sekali lagi kami sangat mengharapkan masukan dari semua komponen masyarakat terhadap dokumen ini, dokumen publik RPJMD 2025-2029. Kita harapkan dan kita berusaha semaksimal mungkin semua yang dijadikan bahan kampanye pasangan berarti terkuat pada saat kampanye, semuanya tidak boleh ada yang tertinggal, semuanya harus kita masukkan di RPJM ini. Dan mudah-mudahan dengan perencanaan yang baik, semua yang dicita-citakan itu, yang dijanjikan itu bisa direalisasikan sampai tahun ini. Ini saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban yang sudah menjelaskan draft awal rancangan awal dari RPJMD 2025-2029 dan juga dengan rancangan awal RKPD 2026 yang akan dilaksanakan tahun depan. Memang tahapan-tahapan
yang akan kita bahas ini tahapan draft. Pendekatan teknokrasi yang dibahas dijelaskan oleh Pak Kabar tadi sudah sama-sama kita lalui, sama-sama kita dengar. Dan hari ini kita akan melaksanakan konsultasi publik, menerima masukan dari Bapak sekalian terhadap rancangan awal ini, dan nantinya akan kita lanjutkan dengan pendekatan politis, di mana akan ditetapkan, akan kita bahas dengan anggota DPR legislatif sehingga nantinya muncul kesepakatan, dan itu menjadi kesepakatan bersama antara legislatif, eksekutif ya, dan Bapak sekalian selaku masyarakat menjadi satu kesatuan. Baik Bapak sekalian, kami buka diskusi. Diskusi untuk pertama ini kita buka sesi pertama ini 3 penanda dulu, dan ini bisa dalam bentuk pertanyaan, saran, masukan, silakan. Dalam rangka kita perbaikan draft ini untuk ke tahapan berikutnya. Kami persilakan ya, dari Pak Hari dari ISMI ya. Silakan 2 lagi, silakan dari saya catat dulu untuk sesi pertama ini. Atau silakan Pak Hari dulu ya, saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Siswa, para ketua PD dan para undangan yang hadir pada hari ini. Langsung saja menanggapi dari paparan yang telah disampaikan oleh Kepala Balai dan Bangga. Kami melihat, saya di sini wakil ISMI bukan BPK. Jadi dari semua permasalahan yang disampaikan itu saya melihat ada kaitan baik dari sisi tingkat kemiskinan, kemudian juga investasi, lalu juga anggaran terbuka serta lingkungan hidup. 4 hal ini yang saya potret disampaikan dari setiap slide yang sudah kita sama-sama saksikan. Kalau kita melihat fokus keseluruhan, kita melihat bahwa yang paling bisa membuat lompatan terhadap penekanan tingkat kemiskinan itu adalah bagaimana kita bisa menarik investasi sebesar-besarnya. Dan apa yang terjadi di Oku ini kalau kita lihat betapa sesungguhnya eksploitasi sumber daya alam dan eksploitasi lahan itu cukup besar. Kita contohkan pembukaan tentang PLTU, ya kan? Dan kita melihat ini sebagai sebuah peluang, tapi juga tantangan. Artinya ketika pemerintah sudah membuka investasi dan memberikan izin, kata izin di situ artinya kita sudah paham bahwa itu ada risiko. Ini karena kita sering jadi masalah di belakang bagi para investor. Kita berikan izin untuk tambang atau perkebunan. Ketika terjadi pembukaan lahan, penebangan pohon, eksploitasi tanah, maka kita paham ada risiko di situ. Artinya kalau izin itu sudah diberikan, kemudian risiko, kita harus paham, jangan kemudian menyalahkan investornya. Karena ketika izin itu diberikan berdasarkan dampak yang akan terjadi. Nah, jadi peristiwa kemarin, umpamanya ada banjir besar, kita nggak bisa kemudian ujung-ujungnya menyalahkan pembukaan lahan, kemudian eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya. Karena itu sudah ada izinnya, kecuali kalau dia tidak ada izinnya. Nah, ini mungkin perlu kita melakukan mitigasi risikonya. Artinya kita dengan sumber daya alam yang besar, ada batu bara, batu kapur dan sebagainya, bosoran yang bisa kita eksploitasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka mitigasi itu juga harus diperhatikan. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah hal yang harus menjadi kesepakatan bersama. Jangan sampai lagi ada saling menyalahkan gitu. Jadi harus sebuah wacana harus buka. Lalu yang kedua terkait juga umpamanya dengan kasus yang kemarin kita lihat Bekasi ya, perumahan. Di Batu Raja itu kan banyak sekali perumahan-perumahan yang bermuncul. Nah ini juga harus diperhatikan ya dari pemerintah ketika
ketika membuka izin atau memberikan izin rumah diperhatikan juga kelayakannya, sampai kemudian rumah itu juga banjir yang akhirnya di kawasan daerah merugikan masyarakat ya, karena mendatangkan keuntungan sesaat, tapi kita mengabaikan aspek keselamatan bagi masyarakat yang membelinya. Nah, mungkin yang terakhir mungkin dari kami terkait dengan pemerintah pusat ya, mungkin kita paham masalah makan gizi gratis ya. Ini kan diharapkan memang menjadi fokus juga bagi pemerintah daerah. Saya belum tahu itu tadi pasti menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai menjadi masalah kemudian hari buat anak kita. Dan terakhir, efisiensi anggaran. Kata efisiensi juga berarti menghilangkan hal-hal yang dibutuhkan untuk masyarakat maupun pegawai, tapi menghilangkan atau meminimalisir hal-hal yang berbazir. Karena ini adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang merupakan hasil dari pajak masyarakat. Mungkin itu saja sebagai masukan awal, mungkin bisa jadi bahan diskusi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akil. Memang beliau ini sehari-hari sering diberi kenal dengan mewakili PT Semen Batu Raja. Ya, teman pada hari ini kapasitas beliau sebagai mewakili ICMI dan Serikat Muslim Indonesia Warga Teman Muli. Baik Pak sekalian, kita lanjutkan ke dua orang lagi. Pak silakan dari Umbara, Pak Dr. Munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Abu, Bapak Ibu, saudara-saudara, Pak Dinas, Pak Badan, yang kami hormati, dari beberapa hal yang telah datanya belum ada, maka karena mereka berdasarkan konsumsi ya berdasarkan. Kalau pemahaman kami berdasarkan karakter kemiskinan kabupaten yang bekerja di sektor pertanian itu yang paling banyak orang miskin. Ya. Mengapa? Ya karena sebagian besar kita bekerjanya masyarakat itu adalah sebagai petani. Yang kedua adalah kaltungan. Ya, artinya tidak memiliki lahan dan sebagainya. Oleh karenanya, menurut kami sesungguhnya itu yang harus kita selesaikan. Nah, kalau mau mengurangi kemiskinan tadi, ya, jadi instrumen-instrumen itu yang kaitkan langsung pada mereka. Misalnya mengenai modal dan sebagainya itu, ya. Jadi indikator-indikator itu harus menjadi masukan. Kemudian yang kedua kaitan dengan ketahanan pangan. Yang permasalahan terakhir tadi Pak Kapan. Permasalahan terakhir kalau nggak salah ada kerentanan pangan. Kalau kaitan dengan pangan itu ada 3 instrumen. Yang pertama ketersediaan, kemudian keterjangkauan, dan keamanan itu sebenarnya. Kalau 3 ini sudah bisa kita tangani, kira-kira yang paling besar. Kalau kaitan dengan ketersediaan artinya kaitan dengan produksi itu dari Pak Husni. Nah, artinya produksinya bagaimana kita meningkatkan. Tadi sudah saya lihat memang ada, tetapi ada kalau kaitan dengan keterjangkauan artinya pendapatan masyarakat bagaimana meningkatkan kemiskinan tadi, menurunkan, meningkatkan pendapatan, berinvestasi yang Pak Adi dan sebagainya. Nah itu mungkin beberapa instrumen yang harus menjadi masukan. Yang belum ada tadi Kak, misalnya keamanan, walaupun ada bahan bakunya, produksinya ada, tapi misalnya dicampur-campur dengan yang tak aman, juga itu bukan ketahanan pangan. Misalnya beras ada pemutih misalnya dan sebagainya, ada pempek jadi pakai pemutih yang dilarang, kemudian sirup-sirup itu justru akan merusak kesehatan. Jadi sesungguhnya ada 3 komponen ini yang harus kalau kaitan dengan masalah pangan, karena ini menjadi isu nasional kalau pangan. Dalam rangka
Gibran ini. Kemudian kaitan juga dengan pengaturan terbuka, ya pengaturan terbuka itu tidak lain adalah dalam rangka investasi, gitu ya. Investasi, kemudian keterampilan dari SDM yang ada, ya. Karena terkadang mohon maaf kesarjanaan atau apa juga kadang tidak, saat ini kalau tidak didamping oleh skill, ya skill yang ada, maka agak-agak susah. Makanya sekarang walaupun dia tamat SPD, ya, belum tentu bisa jadi guru kalau tidak harus ada sertifikat dari PVG-nya dulu. Jadi mungkin yang itu juga harus menjadi perhatian kita. Yang PNSP itu dalam rangka penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lubu. Ya. Barangkali ini saja sebagai masukan. Kalau yang hal-hal yang tadi saya pikir sudah cukup bagus, ya Pak Irma, dan beberapa hal berkaitan dengan infrastruktur tadi yang kami hanya satu bersama dengan Pak Wawon, yang koneksi tadi, tapi selintas tadi. Koneksi itu koneksi seperti apa itu karena belum jelas. Kalau miskin, kalau Jakarta ya koneksi dari naik mobil. Kayak kalau dari pesawat atau mobil atau kereta, kayak koneksi itu seperti koneksi antar daerah, ya maksudnya. Oh, koneksi antar daerah. Artinya infrastrukturnya memang yang harus kita perbaiki. Ya, infrastruktur juga sarana kendaraannya dan juga harus menjadi masukan dari semuanya. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Munajat yang sudah memberikan insight-nya, ya. Jadi nanti tolong tim Bapeda untuk merumuskan atau mencatat beberapa masukan saran dari forum dalam rangka pengayaan. Sebelum nanti ditanggapi dulu oleh Pak Kaban, ya. Atau nanti dimasukkan dulu. Oh, silakan dari yang terakhir apa? Untuk sesi yang terakhir ini, sesi pertama yang terakhir, Bu dari BPS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh ditampilkan data sasaran pembangunan yang di angka-angka terakhir Pak di slide sebelum slide terima kasih tadi. Saya mencermati bahwa di sini ada target Pemda Kabupaten Oku itu ke bawah lagi. Ada pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio Gini. Mungkin ini sudah dihitung oleh Bapelitbangda atau para pendamping. Tetapi kami mencermati di sini karena ini adalah kita perlu data series untuk melihat berapa seharusnya target yang dapat kita tetapkan sehingga capaian kinerja nanti untuk kepala daerah itu bisa mencapai 100% atau lebih dari 100%. Kalau melihat dari target yang ada di sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi sampai rasio Gini yang ada di slide depan itu kami agak khawatir karena ini targetnya adalah target optimis. Sementara kalau penghitungan kami melihat dari seri-seri sebelumnya ada 10 tahun terakhir kami hitung, sehingga kalau boleh memberikan masukan untuk pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi ini untuk tahun 2024 kemarin itu adalah 5,06%. Jadi kalau untuk yang pertumbuhan ekonomi sebentar kami akan hitung IPM. Untuk IPM
IPM itu di angka 74,80 karena kalau 75,01 ini terlalu optimis sehingga khawatir nanti tidak akan tercapai. Kemudian untuk kemiskinan, perlu Bapak Ibu ketahui semua, tahun ini di bulan ini kita sedang melakukan ground check untuk yang namanya DTSEN atau data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana itu menentukan angka kemiskinan kita, sehingga Bapak Ibu semua mungkin perlu mengawal adanya pelaksanaan DTSEN ini karena ini dilakukan updatingnya oleh Kemensos, yaitu pendamping PKH. Jadi biasanya kalau kita melakukan updating atau ground check seperti itu, nilai kemiskinan kita akan disesuaikan kembali sehingga bisa jadi menaik atau malah menurun nantinya. Kemudian untuk angka kemiskinan di situ ada sampai angka 9,73, mungkin bisa di 10,19. Tetapi kalaupun mau lebih rendah lagi, tapi tidak di 1 digit mungkin Pak Lukman. Kemudian untuk TPT ini adalah tingkat pengangguran terbuka. Untuk TPT tahun 2026 itu di situ 3,74 sampai 3,91, mungkin bisa di 3,8 karena di hitungan kami adalah 3,9. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi 5,65 itu 5,35-nya bisa Pak sampai 5,50. Untuk gini rasio ini bisa nggak apa-apa. Mungkin itu sebagai masukan untuk target kinerja dari pemerintah Kabupaten Oku, sehingga nanti kita bisa mendapatkan capaian kinerja yang mungkin lebih tinggi nilainya, dan itu bisa menaikkan nilai sakit kita kalau misalnya mau meningkatkan nilai sakitnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Oku. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, sangat luar biasa sekali masukan karena beliau ada existing data series dan berdasarkan data series yang ada di BPS ada masukan dari beberapa poin, baik itu pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan, karena sekarang ini sedang ada data awal sebagai ground checking ya, sehingga data awal ini bisa menjadi data kita memprediksi base data yang existing sekarang bisa kita prediksi untuk data 2026. Baik sekalian, sudah ada 3 penanggap ya. Dari Pak Ardi, dari Pak Munajat, dan dari BPS. Memang saya coba tanggapi dulu dari Pak Ardi. Kita memang bersyukur sekalian bahwa Oku dikaruniai Allah SWT kekayaan alam yang berlimpah ya. Ada minyak, kemudian batu bara, dan sumber-sumber energi lainnya. Bahkan termasuk juga sumber daya pertanian. Nah, tentunya dari satu sisi ini merupakan peluang kita untuk menarik investasi. Apalagi sekarang ini kecenderungan anggaran transfer dari pusat itu semakin berpengaruh ya. Sebagai pertimbangan kita bersama bahwa sebagian besar anggaran kita APBD ini sangat tergantung dari transfer pusat ya. Sangat tergantung sekali. Makanya ketika gejolak terjadi di pusat ya, itu akan signifikan terpengaruh di Kabupaten Oku. Makanya salah satu yang bisa kita laksanakan adalah menarik investor sebanyak mungkin. Namun di sisi lain ya ada istilah dengan kutukan sumber daya alam. Nah, kita juga tidak ingin kekayaan alam kita ini justru menjadi musibah ya, musibah bagi kita dan termasuk juga musibah anak cucu kita. Makanya ada instrumen perizinan ya. Perizinan yang disinyalir oleh Pak Ari tadi, instrumen perizinan yang bisa kita menjadi katalisatornya ya, menjadi warningnya, sehingga dari satu sisi kita butuh investasi dan kepastian, lagi-lagi kepastian investor. Nah, jangan sampai
dia sudah sudah menanamkan investasinya begitu banyak, ternyata masyarakat, pemerintah yang notabene-nya sudah memberikan izin justru menjadi kontraproduktif ya. Nah makanya di sisi awal baik perizinan perumahan ya, kemudian investor pabrik dan seterusnya. Jadi menjadi titik krusial bagi kita, sehingga nantinya ada satu sisi kita butuh investasi, tapi dari satu sisi juga kita butuh ranah lingkungan, melindungi lingkungan alam di Kabupaten Oku. Kemudian itu salah satu beberapa hal. Nah kemudian yang dari Pak Munajat tadi secara umum perlu ada penelitian lanjutan ya, seperti sektor kemiskinan. Dilihat dulu permasalahannya apa ya. Kalau sektor pertanian, di sektor pertanian artinya kita fokus ke sektor pertanian. Permasalahan sektor pertanian apa? Apakah dari sisi modalnya ya? Apakah dari sisi laut luas lahan dan sebagainya. Memang mungkin sedikit saya sampaikan dengan BPS ya. Kalau kita lihat data terakhir 5 tahun terakhir ada pergeseran dari sektor PDRB itu yang selama ini sektor pertanian memberikan share yang cukup besar, ternyata mengalami pergeseran ya. Sektor jasa dan sektor pengolahan itu mulai merata. Jadi pertanyaannya kita mau jadi di mana? Apakah sektor pertanian yang akan kita fokuskan ya? Atau sektor jasa dan sektor pengolahan yang menjadi andalan kita? Kalau kota-kota besar seperti Palembang misalnya, dia lebih mengarahkan pada sektor jasa ya. Nah sementara kita berada dua sisi. Kalau ya data kontribusi PDRB ada peningkatan sektor jasa dan sektor pengolahan. Apalagi sekarang ini pendidikan, kita menjadi sektor pendidikan, kesehatan sudah banyak sekali. Nah ini menjadi catatan sendiri bagi kita. Baik kami persilakan dari Pak Kaban sedikit menanggapi, dan ini menjadi catatan bagi tim, dan insya Allah saya minta nanti Pak Kaban dengan tim koordinasi lebih lanjut dengan BPS masalah yang masukan tadi, sehingga tanggapan dari sasaran tadi untuk target 2026 bisa kita diskusikan nantinya. Kami silakan untuk tanggapannya. Oke, baik, terima kasih. Ada tiga penanya. Jadi alhamdulillah sudah direkam semua apa yang disampaikan tadi oleh tim ya, Pak Ibi, Pak Kari, semuanya. Kalau direkam dengan baik, dicatat dengan baik. Kalaupun nanti tidak jelas, minta nomor kontaknya, sehingga apa yang dimaksudkan oleh penanya tadi bisa kita tindak lanjuti dengan baik. Kemudian untuk rekan-rekan semua, bahwa kegiatan ini tidak berakhir hari ini. Ada yang dulu selesai kita diskusikan hari ini, kita sudah siapkan ruangan di kantor sementara kita di Hotel Belgraja. Ada satu ruangan untuk kita jadikan tempat diskusi. Andai kan masih ada yang belum kita bahas hari ini, akan kita diskusikan terus. Ketika kami ada tempat dengan kami, kalau kami tidak ada tempat, nanti dengan tim kita, tim BPJM akan memandu diskusi, sehingga tujuan kita tidak ada satupun keinginan dari masyarakat sesuai dengan visi misi bertani tidak kita masukkan ke BPJM. Secara detail satu persatu saya ingin merespon Pak Ardi tadi, Pak Ardi kayak general kemiskinan dan DPT, kemudian itu juga hubungannya dengan investasi. Jadi barangkali nanti ditolong direkam oleh rekan-rekan yang dari PTSP. Ada yang dari PTSP? PTSP apa? Oh, maju PTSP. PTSP nanti serkan direkam bahwa pengangguran itu ternyata banyak hubungan dengan investasi. Nah, tinggal berikutnya nanti sebenarnya tadi di RPJM sudah kita siapkan filenya. Tinggal nanti breakdown dari file itu, breakdown dari tujuan sasaran itu nanti silakan dirinci dengan baik di PMPTSP. Kemudian kasus Bekasi, nanti itu sudah didengar langsung oleh Dewa barangkali ketika mau mengeluarkan UKL, UPL atau
Pak sebenarnya. Sriwijaya itu mungkin salah satu produk itu Pak. Nah, Sriwijaya salah satu produk izin perumahan yang tidak selesai, mungkin tak tuntas UKM yang pada saat itu. Jadi itu sudah dicatat, nanti dipastikan akan ditindaklanjuti di rencana kegiatan setiap tahun. Kemudian efisiensi anggaran tadi benar Pak. Efisiensi itu tidak menggunakan hak, tapi memikirkan hal-hal yang mubazir. Ya, setuju, kita nanti akan kita jadikan panduan dalam penyusunan kegiatan di Sumatera Negara. Kemudian Pak Munajat, visi kita apa namanya? Tentu kita tidak bisa lari dari visi nasional dan visi provinsi. Termasuk prioritas juga asta cita kita jadikan dasar. Kalau provinsi ada 7 program prioritas, kita juga ada 7. Kita tetap mengacu ke situ. Kemudian tadi masalah karakter kemiskinan, ini ada pertanyaan sudah dengar bahwa lumbung-lumbung kemiskinan itu sebenarnya ada di sektor pertanian dan buruh. Itu hasil penelitian dari Lupa. Barangkali nanti bisa kita konekkan dengan timnya BPS. Apakah benar itu? Kalau benar nanti kita pastikan ada rencana aksi untuk menyerang rekan-rekan kita di situ untuk mengurangi kemiskinan di kantong-kantong itu. Kemudian BPS oke. Terima kasih Bu. Terima kasih analisa sepintas dan akurat barangkali. Nah ini kami buat prediksi. Nah itu alhamdulillah hari ini diingatkan. Itu prediksi tadi optimis karena kita mengikuti arahan dari nasional. Kalau nasional itu di akhir RPJ ini 8%. Tinggal bagaimana nanti kita membreakdown cita-cita Pak Prabowo itu sehingga pada akhir kabinet beliau 8% pertumbuhan ekonomi. Nah, tahun ini kita seperti itu. Kita juga arah ikut provinsi. Pak Hadi Ciu juga punya optimisme untuk itu. Jadi sementara kita ikut seperti itu, nanti kita diskusikan lebih dalam lagi dengan tim kami Bu, dan juga OPD yang punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi nanti target kita pasang. Target itu tidak pasang begitu saja, tapi harus kita susul dengan rencana aksi. Nah, sehingga dengan rencana aksi itu target bisa tercapai. Itu pertumbuhan ekonomi. Kemudian IPM seperti itu juga, miskinan seperti itu, TPT seperti itu. Pokoknya nanti Ibu minta tolong jangan bosan-bosan kalau kami minta untuk mendiskusikan ini, terutama untuk penentuan target. Target itu jelas harus ada dasar dan target itu memang harus diikuti dengan rencana aksi yang nanti akan disiapkan oleh seluruh kepala OPD teknis. Ini saja barangkali respon saya. Terakhir saya ingatkan semua tim jangan sampai tidak mencatat ini. Kalaupun memang nanti tidak kontak catatan kita bisa langsung ajak narasumber tadi berdiskusi di kantor kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi bapak sekalian peserta forum konsultasi publik, jadi pertemuan kita tidak hanya sebatas ini. Ya. Nanti sebelum kan ada tahapan-tahapan nanti kita masih berproses, masih punya kesempatan. Ya, kami mohon nanti kalau ada masukan-masukan, ya ketika tidak bisa atau belum waktu atau belum ada ide di sini, bisa nanti temui tim ya di kantor Bapil Keluarga. Kemudian nantinya akan izin Pak dari BPS untuk koordinasi lebih lanjut nantinya. Baik bapak sekalian, kita buka sesi kedua. Kalau masih ada, kami persilakan. Sebelum kita nanti minta kesalahan kepada Pak Wahbu nanti. Baik, cukup ya kira-kira. Gimana? Oke, dari Dinas Pertanian Pak Husni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan apa yang telah dipaparkan tadi dan masukan-masukan dari berbagai pihak tadi, salah satunya mengenai bagaimana upaya kita untuk pengentasan kemiskinan. Jadi salah satu sektor atau yang menjadi penduduk di sekitar banyak itu adalah memang betul kami sendiri menduga atau memperkirakan atau memang melihat kenyataan di lapangan sektor penyumbang kemiskinan terbesar itulah sektor pertanian. Hal ini antara lain karena masih banyaknya potensi-potensi yang masih belum tergali dan belum terkelola secara optimal. Untuk saat ini saja sawah-sawah kita yang produktif banyak tidak bisa digarap, terutama pasca musibah banjir tempo hari seperti di Sembilan Haji, kemudian di Dermaga Ulogan
banyak sekali sawah-sawah kita yang produktif tidak bisa digarap karena semua saluran-saluran irigasinya rata-rata rusak, hancur. Nah, mungkin yang perlu menjadi perhatian terutama dari sektor pertanian ini adalah masalah irigasi. Dalam waktu singkat, mungkin kita harus melakukan upaya pembenahan dan perbaikan irigasi teknis, irigasi desa yang selama ini rusak, terutama akibat dari banjir kemarin. Kemudian yang kedua, untuk jangka panjang, seperti apa yang pernah kami berbincang-bincang juga dengan Bapak Kepala Bangda, kita ini memang punya potensi besar untuk pengembangan pertanian, tetapi memang itu belum tergali dan belum tergarap. Kita bisa menyamai Oku Timur sebagai lumbung pangan, gitu ya, karena Oku Timur itu kenapa sampai hari ini jadi eksis menjadi lumbung pangan dan Sumatera Selatan bahkan, gitu kan, untuk lumbung pangan Sumatera Selatan salah satunya Oku Timur itu. Untuk pangan Oku Timur surplus malah, ya kan, bahkan diekspor atau bisa mencukupi ke yang lain. Untuk di Oku hal itu bisa kita rasakan, bisa kita gali potensinya, karena sumber air kita cukup memadai. Sungai Ogan itu kalau dijadikan kita bikin bendungan, mungkin akan sama potensinya dengan sungai bendungan Upper Kompring yang ada di Berjaya. Karena sungai Ogan kita itu debit cukup besar. Sementara sampai saat ini musim hujan menjadi masalah, musim kemarau pun menimbulkan masalah. Musim hujan kita air berlimpah, mengakibatkan bencana di mana-mana, banjir. Saluran-saluran irigasi desa rusak karena genangan air dan terjalan arus air. Sementara pada musim kemarau kita kekurangan debit air. Nah, kalau seandainya memang ada upaya untuk membangun bendungan, ya katakanlah mungkin kita berkaca kepada Oku Timur gitu ya. Sungai kita sama, sungai Ogan dengan sungai Kompring itu relatif sama, ukurannya pun hampir sama. Artinya potensi untuk bisa menyamai Oku Timur dalam hal pembangunan pertaniannya kita bisa. Harapan kami ke depan mungkin ini bisa menjadi bahan kita bersama. Kiranya potensi sungai Ogan yang begitu besar ini bisa kita manfaatkan, harus kita berdayakan. Bila perlu kita duplikasi yang ada di Oku Timur itu, Bendungan Berjaya itu. Ya memang tidak gampang dan tidak mudah itu. Bendungan Berjaya itu dalam sejarahnya kan itu memang dibangun dari zaman Belanda. Itu artinya zaman belum merdeka. Nah, sekarang kita zaman sudah merdeka, apalagi presiden kita sangat konsen sekali saat ini mengenai swasembada pangan. Saat ini mungkin momentum atau waktu yang tepat bagi kita untuk mendorong itu. Mungkin itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uswin, Kepala Dinas Pertanian. Baik, kami lanjutkan. Terima kasih masukannya sudah dicatat oleh tim. Ada lagi kira-kira? Silakan. Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin ada Pak Wagub bisa berkenan untuk memberikan closing. Baik, terima kasih Pak Hasan. Sebenarnya saya ini nggak ikut rapat ya. Yang rapat memang forum ini ya. Ikut rapat. Dan selama ini Bupati dan Wakil Bupati ikut. Yang seragam ini untuk mengawal. Iya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, supaya saya tidak melanggar kaidah ya, tapi keinginan saya untuk ikut tadi sebetulnya pengen tahu artinya strategi pembahasan ini ya, karena sejauh ini saya di DPRD hanya sebagai pengamat ya, dan hari ini saya diamati. Artinya kalau selama ini kami di DPRD bisa mengevaluasi, dan hari ini saya akan dievaluasi. Jadi saya kembali apa yang disampaikan oleh Pak Romson kemarin ya, kembali apa yang disampaikan oleh Ibu BPJS tadi ya.
guys. Mohon maaf. Kalau dulu saya tahunya Pak Ustadz, jadi baru ini. Jadi Pak Hasan, kemarin Pak Ronson menyampaikan bahwa penilaian dari Menpan sakit ya, itu diuraikan di situ bahwa seluruh EPD ini baru memahami dari existing dari persoalan, artinya belum mampu memecahkan masalah dan memberi solusi. Dan lalu saya katakan lagi, saya simak lagi bahwa kita itu 7 tahun nilainya berapa? CC 7 tahun nilai CC. Kalau 7 tahun itu udah S1 ya, S1 S2 ya. 7 tahun kita nilai CC, kemudian naik sedikit nilai kita di 6,02. Kalau saya Pak Hasan lebih kita mengkoreksi ya kan, artinya kemampuan kita manajemen OPD ini lebih tidak diberatkan kemampuan manajemen untuk mengakselerasi dari RPJMD ini. Namun saya lihat ketika kita bahas ini banyak juga kepala dinas yang tidak hadir. Tentu ini menjadi pemikiran kita semua kembali kepada 8 isu yang menjadi persoalan. Kalau kita buka lagi dari saya, persoalannya ya seperti yang dinilai itu tadi hasilnya kan, ya kan? Yang dinilai oleh Menpan tadi sebetulnya menjadi isu kan, 8 macam isu persoalan kita lagi kan, dan termasuk menjadi isu strategis lagi. Nah kalau menurut saya kan, ini yang kita perbaiki. Buat saya Pak Hasan, ini boleh angka yang dirancang oleh beliau, angka yang dirancang oleh Ibu tadi, tapi saya menitik beratkan ya kita langkah apa yang akan kita lakukan, asesmen masing-masing, dan kemudian nanti kita evaluasi per bulan aja Pak. Kita coffee morning, kita bahas apa yang menjadi kendala, sehingga nanti dalam 5 tahun 20 program unggulan ini ya kalau bisa jangan sampai 5 tahun, 3 tahun ya kita ada peningkatan, tinggal strateginya seperti apa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau ada keinginan kita satu desa 1 ambulan, itu kan nggak mungkin ya. Tinggal kita bagi dan itu butuh berapa ambulan supaya ini bisa tercover. Kemudian daerah SP4 sampai SP8 butuh berapa ambulan dia bisa mengcover. Nah ini yang saya bilang perlu sekali kita tajamkan ke depan Pak Hasan. Tentunya kalau tadi beberapa narasumber memberikan masukan, ini adalah sesuatu yang konstruktif, namun saya kembali melihat dan mengamati apa yang menjadi penilaian terhadap seluruh OPD ini, seperti yang disampaikan oleh Menpan kemarin itu menjadi hal yang serius Pak. Karena kalau saya pikir kalau kami di swasta itu dulu, kalau kasih ya, kasubag apa? Kasubag itu kemampuannya harus sama dengan kabak. Kabak itu kemampuannya, atau kabit itu kemampuannya sama dengan kepala dinas. Jadi kalau ini sudah sumber daya manusia yang kita titik beratkan dan kita tingkatkan seperti itu, sebetulnya luar biasa Pak. Nah, dan salah satu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di isu strategis dengan 8 macam persoalan dihadapi itu yang harus sangat tingkatkan. Kalau kemampuan dari seorang kasubag sudah sama dengan kabak, kemampuan seorang kabak sudah sama dengan kepala dinas, saya pikir untuk mengejar visi dan misi dan program kita 5 tahun ke depan ini
saya pikir mudah Pak Hasan. Tapi kalau kembali ke kemampuan kita yang dinilai oleh Menpan tadi, semuanya baru pada tahap existing pemikirannya, kapan kita mau mengimplementasikan visi dan misi ini, dan kapan kita bisa mengakselerasinya. Mungkin itu Pak Hasan, saya pikir masih banyak yang nanti kita diskusikan di luar ini, yang tentunya semangat kita semua untuk mengawal visi dan misi Bupati terpilih untuk 5 tahun ke depan. Saya yakin dan saya akan sungguh-sungguh kalau selama ini saya bagian yang mengevaluasi, dan ke depan saya sadar bahwa saya akan dievaluasi oleh DPRD dan saya akan dievaluasi oleh masyarakat. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu harapan saya. Dan saya akhiri, bila ada hal yang kurang tepat tutur bahasa saya juga menyampaikan permohonan maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wagub atas closing statement-nya. Jadi saya mengingatkan kembali ya, kita kelemahan beberapa tahun lalu, mengapa sakit kita rendah? Karena apa? Antara visi misi RKPD dengan apa yang di lapangan itu berbeda ya. Yang dituju ke A, tapi lalu jalur B, C, dan D dan sebagainya. Makanya ini langkah awal ya, langkah awal dalam visi misi RKPD ini dan RKPD, dan masing-masing OPD itu mengarah ke sini. Jadi program kegiatan itu mengarah ke sini dan mengacu kepada permasalahan real apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Nah, kalau bicara kemiskinan, titik sentral permasalahan di mana, kemudian lokasinya di mana, nah, sehingga obat yang akan kita kasih juga mengenai sasaran. Jadi terima kasih Pak Wagub menjadi sebagai langkah awal kita dalam rangka kita memasuki tahun pertama ya, tahun pertama kegiatan masa kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Baik sekalian, saya pikir cukup ya. Saya memang yang menjadi moderator pada kesempatan ini, mohon maaf seandainya dalam memandu acara ini terdapat hal yang kurang berkenan. Dan saya ini dengan sebuah pantun, ayo tinting bandar ngaji dengan wa'aji, konsultasi publik seladari, semoga Allah SWT merahmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.